Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau Yang nanya, ketiga adalah Ustaz, Selanjutnya Ustaz, bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di yang mana? diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali rasanya dapat kembali menyapa Anda semua dalam program acara favorit kita, tentunya live interaktif Fatwa TV dengan tema menjaga iman bersama guru kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan hafizahullahu taala. Yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan juga salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada kita sebagai umatnya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan juga penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan belajar bersama, kita akan menimba ilmu bersama dan mendengar bersama jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan secara langsung kepada Ustadz ataupun pertanyaan yang masuk ke web kita, ke meja redaksi kita. Dan Alhamdulillah Ustadz telah terhubung bersama kami di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah baik Ustadz. Gimana cuaca di Maros pagi hari ini Ustadz? Agak mendung kayaknya. Kemarin hujan alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Jember juga alhamdulillah dari tadi malam dan pagi hari ini juga hujan Ustadz. Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'an. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Baik pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan baik dan tak lupa kita doakan juga semoga guru-guru kita yang lainnya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kedepannya dapat senantiasa memberikan faedah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami juga mengajak Anda semua untuk bergabung bersama kami, berinteraksi langsung bersama Ustadz, bertanya melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Dan juga kami informasikan bahwasanya kami hanya menerima pertanyaan melalui telepon WhatsApp dan kami tidak menerima pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab pada live interaktif siang ini, kita dengarkan terlebih dahulu nasihat singkat dari guru kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Pemirsa Fatwa TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat karunia, hidayah, inayah, dan taufiknya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fi nari jahannam ab'ada ma baina al-masyriqi wal maghrib. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguhnya
ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu ucapan, suatu kalimat yang dia tidak sadar, tidak memahami konsekuensinya dengan baik, ternyata karena kalimat tersebut menyebabkan dia terjatuh ke dalam neraka jahanam sedalam jarak antara timur dan barat. Maka hadis ini menunjukkan bahayanya perkara ucapan, perkara lisan dan kata-kata. Nah ternyata satu kalimat, satu ucapan yang kita ucapkan, yang kita keluarkan bisa menjadikan seorang masuk ke dalam neraka jahanam sedalam antara timur dan barat. Maka sebelum kita berbicara, sebelum kita mengucapkan kata-kata ataupun memposting sesuatu, menuliskan sesuatu di media sosial yang mana saat ini kata-kata tersebut atau kalimat tersebut atau postingan tersebut bisa dengan cepat tersebar ke seluruh dunia. Sehingga jika kata-kata itu buruk, berbahaya, atau naudzubillah adalah kekufuran, maka dosanya sangat berat dan untuk memperbaikinya sangat sulit. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengucapkan yang baik atau diam. Maka jika jelas apa yang akan kita lontarkan, ucapkan, bicarakan itu baik, pahala, karena itu zikir, karena itu amar ma'ruf nahi mungkar, karena itu ajakan kepada kebaikan, ajakan kepada perbaikan, ajakan untuk beribadah, membantu orang lain, atau tidak mengandung dosa, tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyebabkan orang terprovokasi untuk berbuat jahat, maka silahkan kita ucapkan. Dan apabila kita tidak yakin, kita ragu, atau bahkan jelas merupakan dosa, maka tahan lisan kita, dan jangan sampai kita menjadi penyebab kerusakan di muka bumi. Sebaliknya, bisa jadi juga satu ucapan yang bisa mengangkat derajat seorang di surga yang sangat tinggi. Maka ucapan ini adalah amalan yang akan kita pertanggungjawabkan. Allah Ta'ala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada ucapan yang dilafadzkan kecuali ada malaikat raqib dan atid yang selalu siap untuk mencatat apa yang kita ucapkan. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man yadman lima baina lihyayhi wa ma baina fakhidhaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin untuk menjaga dengan baik kedua lisannya dan apa yang ada di antara dua pahanya, maka Allah akan menjamin untuknya surga. Lisan dan kemaluan ini harus benar-benar kita jaga, karena barang siapa menjaga dua anggota badan ini, Allah atau Rasulullah SAW akan menjamin untuknya surga. Dan ucapan itu apabila telah keluar, maka susah untuk kita kendalikan dan bukan milik kita lagi. Jadi selama itu belum kita lontarkan, ucapkan, tuliskan, posting, maka kita yang menguasainya. Dan sangat sulit tentunya untuk klarifikasi, apalagi sudah tersebar kemana-mana. Maka berhati-hatilah para pemirsa sekalian, kaum muslim muslimat, mari kita benar-benar menjaga lisan kita dan tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang baik. Meskipun kita berbicara dengan orang-orang dekat kita, kita berusaha memilih kata-kata yang baik agar berbuah pahala dan dicatat sebagai tambahan kebaikan kita di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Syukron, jazakumullahu khairan atas nasihat singkatnya Ustadz. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk terus beristiqomah dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kembali kami mengajak pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, bertanya kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Dan kembali kami informasikan bahwasanya kami hanya menerima pertanyaan melalui telepon WhatsApp dan kami tidak menerima pertanyaan melalui pesan WhatsApp.
Baik Ustadz, kita mulai sesi tanya jawab pada live interaktif kali ini dengan pertanyaan dari website terlebih dahulu. Pertanyaan pertama dari Saudari Mustika. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya mengenai kitab Al-Quran yang sudah lama tidak dibaca dengan kondisi lembaran-lembaran yang sudah ada yang hilang, juga ada yang termakan rayap, bahkan sobek. Bagaimana sikap yang sebaiknya saya lakukan terhadap Al-Quran ini agar tidak melakukan kesalahan? Mohon panduannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran yang sudah rusak, ya sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah dimakan rayap, maka cara memusnahkannya bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan dibakar, ya, dan tentunya dibakar di tempat yang di situ tidak ada najis, ya, tidak digabung dengan sampah-sampah yang lainnya, atau ditanam di tanah yang bersih, ya, di tempat yang bersih. Dan sebelum kita membakar atau memusnahkan, maka tetap selama itu ada ayat-ayat Al-Quran, ada nama-nama Allah, maka kita sediakan, ya, usahakan para pemirsa sekalian, kaum muslimin, ya, kita semua punya kotak di rumah, yang mana kotak ini khusus untuk kertas-kertas yang dimuliakan atau kertas-kertas yang berisi potongan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, ya, nama-nama Allah, yang mana ini tidak boleh kita hinakan, ya, tidak boleh digabung dengan sampah yang lainnya. Dan ketika kita ingin memusnahkannya, maka dengan cara dibakar, dan membakar ayat-ayat Al-Quran atau membakar potongan kertas-kertas yang di situ ada ayat Al-Quran, ini, ya, kalau tujuannya untuk menjaganya agar tidak tercampur dengan sampah, ini bukan bentuk menghina Al-Quran, bukan, ya, sama sekali. Karena menghina Al-Quran adalah kekufuran. Menghinakan Al-Quran, melecehkan Al-Quran adalah kekufuran, ya. Adapun membakar dengan tujuan agar tidak dihinakan, ya, ini tujuan yang baik. Sebagaimana dahulu sahabat Utsman bin Affan ketika ingin mengumpulkan kaum muslimin di mushaf yang satu, yang seragam, maka semua mushaf-mushaf yang lain dikumpulkan dan dibakar. Ini membakar mushaf yang sudah tidak digunakan, dimakan rayap, ini bukan bentuk penghinaan, justru, ya, penghargaan agar tidak dihinakan. Demikian juga kalau ingin ditanam, maka memilih tempat, ya, tanah yang bersih, tanah yang aman dari gangguan, dan tidak dicampur dengan sampah-sampah yang lain. Dua cara ini adalah cara untuk memusnahkan ayat-ayat Al-Quran atau potongan-potongan hadis Nabi atau, ya, tulisan-tulisan dimuliakan agar tidak terhinakan karena tidak digunakan lagi. Barakallahu fikum. Syukron, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Saudari Mustika. Baik, pertanyaan berikutnya. Baik, kali ini kita beralih kepada penelpon pertama pada live interaktif kali ini. Ada Bapak Soleh Haji di Depok. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ya. Pak Soleh Haji. Ya, baik Ustaz. Di dalam Al-Quran, Ustaz, terlalu banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang beriman dan beramal soleh dijanjikan dimasuk surga. Orang yang beriman dan beramal soleh diampuni dosa-dosanya, dan yang lain-lainnya lagi, Ustaz. Jadi intinya disebutkan orang yang beriman dan beramal soleh seperti itu, Ustaz. Nah, pertanyaannya, ya, apa yang dimaksud, ya, orang beriman di dalam Al-Quran itu, sehingga kita bisa memperoleh iman dan amal soleh yang disebut dalam Al-Quran tersebut, Ustaz. Jadi bagaimana mendapatkan dan mengamalkan tentunya keimanan yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut, Ustaz. Mohon penjelasannya, syukron. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak sekali betulnya panggilan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu
Udkhulu fis silmi kafa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda man amila salihan min dzakrin aw untha wa huwa mu'min. Pertama kita sebutkan bahwasanya iman konsekuensinya adalah amal. Nah, iman itu adalah ucapan dengan lisan, ya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian keyakinan dalam hati, karena iman yang hanya di lisan saja tanpa keyakinan dalam hati adalah imannya orang munafik. Kemudian dibuktikan dengan amal soleh, dibuktikan dengan sholat, dengan puasa, dengan bersedekah, haji bagi yang mampu, berbakti kepada kedua orang tua. Dan iman itu juga bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian yang harus kita imani, yang paling pertama adalah iman kepada Allah. Setiap orang harus beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kepada adanya Allah Azza wa Jalla, wujud Allah Azza wa Jalla. Iman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki. Dan beriman kepada uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Setelah mengimani bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, Allah itu ada, Allah yang menciptakan, berizki, mengatur alam semesta, maka satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja lakum bihi minas samarati rizqan lakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah hanya kepada Allah saja yang telah menciptakan kalian, yang menciptakan umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa, yang menciptakan untuk kalian bumi ditinggali, langit yang menjadi atap, kemudian menurunkan hujan dan menumbuhkan buah-buahan, ya, sebagai rezeki untuk kalian. Ini semua ya harus kita imani dan wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wajtanibut taghut. Semua nabi, semua rasul diutus hanya untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tugas utama para rasul, sehingga kita wajib beriman bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Kita juga wajib beriman bahwasanya Allah punya nama-nama yang indah, sifat-sifat yang luhur, yang tinggi, yang mulia, dan tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama sekufu dengan Allah Azza wa Jalla. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah ada yang sama dengan Allah? Kemudian kita juga wajib beriman bahwasanya Allah punya malaikat-malaikat. Ada malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Munkar, Nakir, malaikat Mikail, yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, maka kita harus mengimani semua. Malaikat itu punya tugas yang bermacam-macam, yang menyampaikan wahyu, ada yang meniup sangkakala, ada yang mengatur hujan, bertanya kepada malaikat di kuburan, kepada orang yang sudah meninggal di alam barzakh, ada yang menjaga neraka, surga, mencatat amal manusia. Iman kepada kitab-kitab. Semua kitab Allah turunkan wajib kita imani, dan yang kita ketahui namanya Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim dan Musa, wajib kita imani bahwasanya benar-benar Allah menurunkan kitab dan isinya semua petunjuk. Barang siapa yang mengikutinya dia akan selamat, siapa yang tidak mengikuti kitab-kitab tersebut, terutama Al-Quran, karena kita ya hidup di zaman Nabi SAW, ya, maka syariat lain sudah dihapus, yang tersisa hanya Al-Quran. Kita wajib mengimani Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian kita juga wajib beriman kepada hari akhir. Bahwasanya ya wajib beriman kepada nabi-nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi semua dari laki-laki dan memilih di antara mereka para rasul. Ya, ada ulul azmi minar rusul. Kemudian mereka adalah orang-orang pilihan yang telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna. Dan juga Allah Azza wa Jalla, ya, yang wajib kita iman adalah terkait dengan hari akhir, akan ada hari kiamat, dan juga ada tanda-tanda kiamat yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Kemudian ada alam barzakh, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada hari kebangkitan,
ada hari dibagikannya catatan amal, ada hitungan, ada ditimbang, ada takdir baik dan takdir buruk yang semua ya yang terjadi di alam semesta ini sudah ditakdirkan, dituliskan, dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Dan semua yang wajib kita imani dalam Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Sallam ini masuk dalam ya innal ladzina amanu, artinya yang wajib kita imani. Dan tentunya bagaimana cara beriman dengan benar, ya kita belajar, terus belajar ilmu akidah, mendengarkan ya kajian-kajian tentang akidah, rukun iman, ya, penjelasan tentang sikap kepada para sahabat, para penguasa juga ya dibahas dalam buku akidah. Kemudian wa amilus solihat, ya harus beramal soleh, ya harus salat, ya karena salat adalah yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat nanti. Kalau salat baik maka baik seluruh amalan, kalau rusak maka akan rugi dan celaka orang yang menyanyiakan salatnya. Kemudian ya dia wajib puasa pada bulan Ramadan. Ya jika tidak ada uzur, dia bukan musafir, dia juga tidak sakit, ya dia mukim dan dia sehat. Dia tidak haid bagi wanita, ya. Kemudian dia juga mengeluarkan zakatnya kalau hartanya mencapai nisab. Ya, kalau dia mampu haji, dia berangkat haji, ya dia berbakti kepada orang tua, dia berbuat baik kepada tetangga, dia bersilaturahim. Ini semua amal soleh, ya. Semua yang diperintahkan Allah, baik itu yang wajib atau yang sunnah, amal soleh. Dan tidak jadi soleh jika tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal soleh itu ya dikatakan soleh jika ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi. Dan ada perintahnya baik itu wajib atau sunnah. Kalau tidak ada perintahnya maka itu berarti bukan ibadah. Ya karena ibadah itu wajib atau sunnah. Dan perbuatan yang mubah bisa menjadi bernilai ibadah, bernilai pahala kalau diniatkan untuk kebaikan seperti makan, diniatkan untuk menguatkan tubuh beribadah, tidur agar kita bisa bangun segar, sholat subuh atau sholat tahajud. Jadi semua yang wajib diimani maka masuk dalam firman Allah innal ladzina amanu. Adapun wa amilus solihat, ya amal soleh baik itu amal perbuatan, ucapan, ya zikir, amar ma'ruf nahi mungkar, atau harta, yang mengeluarkan harta, bersedekah, zakat, ya, dan lain sebagainya. Semua yang diperintahkan oleh Allah yang wajib maupun yang sunnah maka itu amal soleh. Maka kita berusaha untuk pertama ya mempermantap, memperbaiki iman kita, membenarkan iman kita, dan terus belajar dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang kedua beramal soleh, mengikhlaskan amal kita, terutama yang wajib kita dahulukan, sholat 5 waktu. Kemudian amal-amal wajib yang lainnya yang seorang berbeda-beda tentang kewajibannya. Ada yang wajib karena dia kepala rumah tangga menafkahi anak istrinya. Ada yang wajib berbakti kepada orang tuanya karena dia masih punya orang tua, wajib mendidik anak-anaknya, wajib mendidik istrinya, ya, wajib menjaga kemaluannya, menjaga pandangannya, meninggalkan semua yang haram. Ya, maka orang yang fokus untuk urusan akhiratnya, Allah akan jaga dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan mudahkan urusannya, berikan jalan keluar, dan inilah yang dimaksud innal ladzina amanu wa amilus solihati, semua yang wajib diimani dan amal soleh terutama yang wajib, dan kalau ditambah dengan yang sunnah-sunnah, mereka itulah yang dijanjikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan akan dimudahkan hisabnya, timbangan amalannya, dan juga akan dijanjikan dengan surga yang tinggi di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Syukron jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Bapak Soleh Haji di Depok. Baik, kali ini kita beralih pada penelpon berikutnya. Ada Bapak Tulungan di Sumatera Utara. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik Bapak, pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Tulungan. Allah berfirman di dalam surah Muhammad ayat 19. Ta'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambik walil mu'minin ila akhir. Jadi maksud ayat itu apakah maksudnya dan sebab nuzulnya
Dan kapan Nabi mengamalkannya? Apakah sesudah sholat atau di luar sholat? Dan berapakah jumlahnya kalau mereka berzikir? Dan yang kami maksud dalilnya, hadisnya, kapan waktunya mengamalkannya tahlil itu. Demikianlah kami. Semoga Pak Ustadz menjawabnya dengan sebenarnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Bukhari ada bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dan beliau menyebutkan ya ayat tadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Jadi ya karena Imam Al-Bukhari fiqhuhu fi tarajumihi. Fikihnya Imam Bukhari itu adalah dari judul-judul bab yang beliau sebutkan. Jadi di sini kita ketahui bahwasanya dalil wajibnya kita berilmu sebelum berbicara dan beramal adalah firman Allah Azza wa Jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Wajib semua kita belajar tauhid. Wajib kita belajar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita bersujud, tidak boleh bernadar, tidak boleh berdoa, tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi wajib kita mempelajari tentang tauhid, tentang la ilaha illallah, tentang contoh-contoh kesyirikan, pintu-pintu kesyirikan. Kita wajib untuk memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kita harus belajar tentang hak-hak Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga diperintahkan untuk selalu meminta ampun untuk diri kita dan untuk kaum mukminin dan mukminat. Ya. Nah, betapa banyak pahala yang kita dapatkan kalau kita selalu mendoakan mereka. Adapun membaca la ilaha illallah atau tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir, maka ya dianjurkan setiap selesai salam. Ya. Jadi kita membaca setelah salam, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalal wal ikram. Kemudian langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian melengkapi lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca ayat kursi dan 3 qul, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Maka ini adalah sunnah Nabi SAW setelah selesai sholat, dan kita dapati ternyata berkali-kali kita mengucapkan tahlil setelah sholat. Demikian juga di pagi hari dianjurkan kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir 100 kali atau 10 kali. Dan kapan saja dianjurkan untuk membaca la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar adalah sebaik-baik ucapan. Zikir yang subhanallah 33 kali juga bisa diganti dengan 25 kali subhanallah, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, la ilaha illallah 25 kali. Atau 10 kali atau 11 kali ya masing-masing. Maka ini semua adalah contoh-contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ya dianjurkan juga untuk sering-sering mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan membaca ayat kursi yang isinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya berkali-kali dalam sehari, semalam, sebelum tidur, ya, habis sholat, zikir pagi, zikir petang, kita membaca ayat kursi, dan di situ berulang-ulang kali diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, atau dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Atau tadi setelah selesai salat, la ilaha illallah wahdah haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, tidak menyembah kecuali kepada Dia. Lahu ni'matul fadlu lahu tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin, kita ikhlaskan agama hanya kepadanya. Maka ya tentunya kita mengetahui dari sini berkali-kali kita sering diperintahkan untuk
mengucapkan la ilaha illallah setelah sholat, ya, di pagi hari dan di waktu kapan saja, karena la ilaha illallah kunci surga, ya. Dan bukan sekedar diucapkan, tapi harus kita buktikan, ya, dengan amal kita. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak mengharap pahala, kita ikhlas dalam beribadah, apalagi sampai menyembelih atau bernazar, ya, kepada selain Allah. Ini semua adalah bentuk kesyirikan besar yang seorang jika mati membawa dosa syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Syukron, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Bapak Tulungan di Sumatera Utara. Baik, kali ini kita kembali beralih kepada pertanyaan dari website. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Alam di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah termasuk apakah membantu orang termasuk bermaksiat apabila seseorang itu menunjukkan ke rumah orang yang sedang mencari, sedangkan kita tahu bahwa orang itu berniat untuk bermaksiat? Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka semua yang masuk dalam tolong menolong dalam dosa, kemaksiatan, masuk dalam larangan tadi, ya. Tidak boleh menjual senjata ketika terjadi perang saudara, ya. Tidak boleh menjual pakaian yang kita tahu pakaian yang membuka aurat, kalau kita jelas mengetahui dia akan menggunakannya bukan, ya, di depan mahram atau suaminya, ya, wanita bagi wanita. Itu termasuk yang dipertanyakan, ya, jika kita tahu dia ingin melakukan maksiat, ya, di suatu tempat, maka tidak boleh kita menunjukkan, ya. Kita menghindar saja, ya. Kita menghindar dan tidak perlu untuk memberitahu kalau memang, ya, kita jelas mengetahui dia akan menuju tempat itu untuk melakukan maksiatan. Jadi semua, ya, ayat ini sangat luas sekali maknanya. Semua yang masuk dalam tolong menolong dalam dosa, pemusuhan, baik itu dengan kata-kata, mengantarnya, memberikan petunjuk, ya, maka tentu berdosa. Dan kalau itu sudah terjadi, maka tentu kita harus memohon ampun, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak mengulangi lagi. Jika jelas kita tahu ada orang yang ingin melakukan maksiat dan minta pertolongan kita, baik, ya, menunjukkan tempat atau membeli sesuatu dan lain sebagainya, tidak boleh kita untuk membantunya dan turut serta di dalam. Barakallahu. Syukron, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Saudara Alam di Sumatera Barat. Dan masih dengan pertanyaan dari website berikutnya, pertanyaan dari hamba Allah. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, bolehkah minta cerai kepada suami yang beda akidah dan tidak membolehkan istri untuk belajar agama dan tidak membolehkan berteman dengan teman-teman kajian yang semanhaj? Syukron, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya, ya, cerai ini adalah solusi terakhir. Jangan setiap ada masalah dalam rumah tangga, perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, kemudian langsung yang pertama kali dipikirkan adalah bercerai, ya. Tapi tentu harus ditempuh dulu cara-cara yang terbaik, ya. Kita berusaha berdialog, kemudian mengajak suami kita, ya, untuk mendengarkan pengajian, membaca buku, ya, diajak untuk, ya, mendengarkan, ya, acara-acara seperti ini. Berdoa pada Allah Azza wa Jalla agar suami diberi petunjuk. Tapi kalau usaha itu sudah maksimal kita lakukan, sudah cukup lama, dan kita khawatir akan membahayakan agama kita, membahayakan anak-anak kita, dan kita juga tahu insya Allah kalau bercerai maka akan mendapatkan yang insya Allah lebih baik, maka, ya, perlu istikharah, perlu musyawarah dengan keluarga, dengan yang lainnya. Karena, ya, bercerai itu bisa jadi justru semakin buruk, ya, kondisinya jika itu jalur yang kita tempuh. Maka lakukan dulu usaha maksimal, ya, selama tidak membahayakan, ya, selama dia masih muslim, selama dia masih tidak melarang kita sholat, melarang kita melakukan yang wajib-wajib, maka kita berusaha untuk berdialog, ya, hadapinya dengan cara yang benar. Kalau dilarang untuk
berteman ya, kita masih bisa untuk mendengarkan secara online ya. Kalau itu pun dilarang dan ingin menjerumuskan kita kepada kesyirikan atau perbuatan bid'ah dan kita sulit untuk lawannya, maka bisa jadi memang pilihan bercerai itu adalah solusi yang lebih baik. Maka yang paling penting adalah jangan langsung berpikir untuk bercerai, tapi lakukan dulu usaha-usaha maksimal, nasihat, dialog, doa ya. Tapi kalau kita merasa khawatir akan akidah kita ya, bisa jatuh kepada kesyirikan apalagi yang besar, maka solusi bercerai itu bisa menjadi ya sesuatu yang dibolehkan, bahkan mungkin dianjurkan. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari ibu hamba Allah. Baik, kali ini kita beralih kepada penanya berikutnya, Ibu Amyurnis di Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya. Ya, mau nanya Pak Ustadz tentang doa di dalam rukuk, kan ada bermacam-macam kan. Jadi bolehkah kita menggabungnya dalam satu rukuk Pak Ustadz? Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa dalam Al-Quran yang bermacam-macam. Ya, boleh digabung, pertanyaan bolehkah digabung dalam satu kali? Maaf, doa dalam ruku Ustaz. Ketika sujud. Ketika ruku. Bacaan ruku. Bacaan ruku. Ya, macam-macam bacaan ruku dibaca dalam satu ruku Ustaz, digabung. Ya. Ya, kalau kita salat berjamaah, tentunya kita membaca yang, karena kita mengikuti imam, maka kita tidak bisa membaca doa yang panjang-panjang ya. Mungkin kita baca subhana rabbil azim 3 kali, ya, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau ternyata memang panjang ya, seperti kemarin mungkin ada yang salat gerhana, maka dia bisa membaca doa-doa yang bervariasi ya, selama itu sahih semuanya. Subhana rabbil azim, subuhun quddus rabbul malaikat war ruh, subhanadzil malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azamah ya. Subhanakallahumma bihamdik Allahumma gfirli. Ya, dalam sujud apalagi ya, bukan hanya doa-doa itu saja, tapi doa-doa yang lain juga boleh kita baca ketika sujud. Jadi ya pada asalnya ya kita membaca sesuai ya, kalau kita makmum ya. Tapi kalau kita salat sendiri dan ingin memvariasi dalam satu ruku boleh juga ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian juga mungkin divariasi subhanakallahumma bihamdik Allahumma gfirli, subuhun quddus rabbul malaikat war ruh, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah ya. Atau divariasinya bukan ketika satu ruku, mungkin ruku yang kedua kita ganti ini, atau ruku yang ketiga baru kita baca yang ini, berulang-ulang 3 kali ya, 5 kali. Jadi bisa di satu ruku atau di ruku yang berbeda. Boleh, semuanya boleh untuk kita lakukan. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Amyurnis di Sumatera Barat. Baik, kali ini kita beralih kepada penanya berikutnya, Ibu Ita di Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ita. Izin bertanya ya. Begini, kan di sini di tempat kami sholat awabin itu setelah ada maghrib, setelah sholat sunat badan. Katanya ada sholat sunat awabin. Dulu saya juga sering mengerjakan, tapi sekarang saya ragu gitu. Apakah benar sholat awabin itu dikerjakan setelah sholat sunat ba'diyah maghrib? Apakah ada hadisnya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat awabin hina tarmudul fisal ya, ketika waktu sangat panas, yaitu salat duha. Salat duha yaitu ketika menjelang duhur. Ini waktu yang paling afdal ketika seorang menjalankan salat duha ya. Bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8 ya. Antara maghrib dan isya setelah ba'diyah boleh seorang melakukan salat mutlak ya, salat sunnah mutlak. Berapa rakaat saja? 2, karena yang salat malam itu ya
salat sunat secara umum dianjurkan dua-dua ya, dua sampai isya. Jadi antara maghrib dan isya ini bukan waktu terlarang ya, seorang boleh melakukan salat sunnah mutlak ya, dua setelah ba'diyah, dan juga bisa dengan amalan yang lain karena menunggu salat sampai salat itu terhitung seorang sedang salat, atau bisa juga memanjangkan ya rakaatnya, bukan memperbanyak rakaatnya tapi memanjangkan. Intinya ya antara maghrib dan isya ya, ketika seorang mungkin tidak ada pengajian ya, tidak ada kegiatan yang mesti dia kerjakan ya, dia hanya ingin tinggal di masjid memperbanyak sujud, maka dia boleh untuk melakukan salat mutlak antara maghrib dan isya ya, dua sampai masuk waktu isya. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Ita di Lampung. Baik, kali ini kita beralih kepada penanya berikutnya, Ibu Nadia di Tangerang Selatan. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz, keluarga saya, qadarullah, banyak yang belum memeluk agama Islam. Hanya ibu saya, dari keluarga ibu saya yang agama Islam. Nah, dalam minggu ini sepupu saya akan lamaran, sepupu saya beragama Katolik. Sedangkan adik ibu saya yang juga akan hadir agamanya Hindu. Bolehkah saya ikut menghadiri sebagai perwakilan ibu saya karena ibu saya ada di berbeda pulau? Bolehkah saya datang hanya untuk perwakilan saja karena saya yakin insya Allah sih acaranya bukan keagamaan karena hanya perkenalan anggota keluarga dan makan-makan Ustadz. Tapi mereka agamanya Katolik dan Hindu. Itu saja Ustadz. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang sangat besar, nikmat hidayah Islam ya, dan ibu juga, dan nikmat yang besar ini harus kita berusaha juga untuk mengajak keluarga-keluarga yang lain untuk sama-sama ya memeluk agama Islam, dan tentunya ini nikmat yang besar yang kita berdoa kepada Allah semoga kita meninggal di atas agama ini. Yang kedua ya, kalau kita masih punya anggota keluarga yang si non-muslim, Katolik atau selainnya, kita berusaha untuk benar-benar menampakkan keindahan agama ini dengan perilaku kita, dengan akhlak kita. Salah satunya dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mubah ya. Tetap mendatangi mereka, berkunjung, memberi hadiah. Kalau sakit dijenguk, termasuk ya ketika acara lamaran seperti ini tidak masalah tentunya, apalagi di situ tidak ada ritual kesyirikan, ritual keagamaan mereka, hanya sekedar perkenalan. Tentunya ini dibolehkan, dan mudah-mudahan dengan kita ikut serta dalam kebahagiaan mereka, kita melihat bahwasanya kita ini ya tidak eksklusif ya, kita terbuka, kita juga menghormati mereka, dan tentunya kita berusaha untuk turut serta membantu dengan tujuan agar mereka ya tertarik masuk ke dalam agama kita. Jadi insya Allah ya tidak apa-apa, dibolehkan, bahkan ini salah satu bentuk ya usaha kita agar mereka bisa memeluk agama Islam. Kalau kita hadir dalam kebahagiaan dan kesulitan mereka, ketika mereka mendapatkan musibah kita bantu, sakit dijenguk ya. Kemudian ketika bahagia kita pun ikut bahagia ya. Ini semua adalah ya bentuk toleransi, bentuk muamalah yang dibolehkan kepada non-muslim yang apalagi dia adalah keluarga kita sendiri. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Nadia di Tangerang Selatan. Baik, kali ini kita kembali beralih pada pertanyaan dari website Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Alam di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, apa hukumnya kita mengucapkan sesuatu kata yang merupakan tasyabuh atau meniru ucapan orang fasik? Jazakumullahu khairan. Ya, tentunya ya tasyabuh, meniru-niru orang kafir, orang fasik ya, orang-orang yang bodoh, ini adalah perbuatan yang tidak baik ya. Perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW. Sebaliknya kita diperintahkan untuk meniru orang-orang soleh, meniru orang ya para nabi, bahkan dianjurkan memberi nama ya anak kita dengan nama-nama mereka, nama-nama sahabat, nama nabi, nama-nama orang soleh ya, sebagaimana dilakukan oleh
umat sejak dahulu mereka beri nama ya, anak mereka dengan Musa, dengan Maryam, dengan Isa, dengan Imran, ya, keluarga-keluarga yang soleh. Demikian juga yang harus kita lakukan. Sehingga tidak boleh, dan tingkat dosanya tergantung apa yang kita lakukan. Semakin ya menirunya itu adalah suatu yang sangat tidak pantas ya, atau ucapan, maka bisa semakin besar dosanya ya. Jadi itu perbuatan dosa yang tidak boleh ya, tidak boleh kita lakukan kalau itu menjadi kekhasan ya. Itu ucapan, kata-kata yang menjadi khas ya orang-orang fasik, orang-orang kafir. Adapun jika itu diucapkan oleh siapa saja bukan menjadi kekhasan mereka, maka tidak termasuk dalam tasyabbuh kepada mereka. Itu ucapan, cara berjalan, cara berpakaian, cara mencukur rambut ya. Kalau itu menjadi kekhasan orang-orang non-muslim atau orang-orang fasik, maka tidak boleh kita ikut-ikutan, karena meniru mereka menyebabkan hati kita akan condong kepada mereka dan menjadi pengikut mereka. Dan tentunya almar'u ma'aman ahab, kata Nabi SAW, seorang itu akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama siapa yang dia cintai. Maka kalau kita mencintai para nabi, mencintai para ulama, mencintai para sahabat, mencintai orang-orang soleh, walaupun amalan kita belum sampai seperti mereka, kita berharap kita akan dikumpulkan bersama mereka. Sebaliknya, kalau idola kita adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat, karena na'udzubillah kan juga dikumpulkan bersama mereka. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari saudara Alam di Sumatera Barat. Baik, masih dengan pertanyaan dari website. Pertanyaan berikutnya dari saudara Ferry. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, mohon nasihatnya kepada kami yang kadang merasa aman dari kesyirikan. Syukron jazakumullahu khairan. Ini bahaya ya, ketika seorang merasa aman dari kesyirikan, ini sesuatu yang berbahaya. Karena seorang itu harus selalu berada di dua keadaan, rasa takut dan rasa harap. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam saja ya berdoa kepada Allah, wajinubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Padahal beliau adalah Khalilur Rahman. Beliau sendiri yang menghancurkan berhala dengan tangannya. Beliau ya siang malam berdoa, mengajak kaumnya, bapaknya untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang membangun Ka'bah ya dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi dia adalah orang yang takut untuk terjatuh kepada kesyirikan. Dan apalagi ya kita yang bukan nabi, bukan ya orang yang ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla diampuni dosanya, tentu kita harus lebih waspada. Hanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk selalu berlindung dari kesyirikan yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Dan kesyirikan itu sebagian ada yang akhfa min dabibin naml, kata Nabi SAW. Akhwahu ma akhafu alaikum asyirkal asghar, kata Nabi SAW, yang paling aku khawatirkan atas kalian. Nabi di sini berbicara kepada para sahabat, ya orang-orang pilihan. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Ya. Karena seorang terkadang sholatnya, kemudian dia memperbaiki sholatnya karena ada yang melihatnya. Dan inilah yang paling dikhawatirkan bagi orang-orang ahli ibadah, orang-orang beriman, penuntut ilmu, yaitu penyakit riya, penyakit ujub, ya, penyakit sum'ah. Mungkin mereka selamat dari dosa-dosa besar yang lain, ya, seperti minum khamar, berzina, mencuri, tapi mereka tidak selamat dari dosa besar, yaitu riya ini, atau ujub, atau sum'ah, atau hasad. Ya. Maka syirik itu bukan hanya tentang bersujud kepada berhala, menyembah selain Allah. Itu pun tidak ada jaminan juga. Ya, betapa banyak orang yang tadinya bertauhid, kemudian berubah, ya, karena mungkin merasa aman, bergaul, membaca tulisan-tulisan yang penuh syubhat, akhirnya dia kena syubhat dan akhirnya menyembah berhala. Maka jika Nabi SAW saja yang jamin, ya, diampuni dosa yang telah lalu maupun akan datang, yang banyak doanya, ya mutsabbit, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Artinya dijauhkan dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Apalagi kita, ya, kita harus selalu merasa khawatir, aku terjatuh kepada kesyirikan, dan memperbanyak doa kepada Allah dengan doa tadi, atau Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam, agar kita selamat dari semua kesyirikan.
Ya Allah, aku berlindung diri dari kesyirikan yang aku tidak ketahui dan aku mohon ampun dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Aku berlindung diri dari kesyirikan yang aku ketahui dan aku meminta ampun dari dosa syirik yang aku tidak ketahui. Intinya ya tidak ada yang bisa menjamin dia ikhlas. Kalau ikhlas berarti tidak syirik, ya. Nah, lawan ikhlas adalah syirik. Dan tidak ada di antara kita yang bisa menjamin dia sudah ikhlas. Maka merasa aman dari kesyirikan, ya ini bisa jadi adalah bentuk munafikan atau bentuk merasa yakin bahwasanya dia sudah beriman bertakwa. Pada Allah Ta'ala mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman-ittaqa." Jangan kalian merasa suci, karena dialah Allah Azza wa Jalla yang lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Yang mengetahui hati kita hanya Allah Azza wa Jalla. Rasa yakin, ya aman dari kesyirikan, dari kemunafikan, ya ini adalah tanda bahwasanya orang itu rasa suci dan tidak boleh ya bagi kita untuk demikian. Tapi kita harus merasa khawatir atas keimanan kita dan juga tetap ada rasa harap ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dan melindungi kita serta menerima kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Barakallahu fiik. Syukron jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari saudara Ferry. Mari kali ini kita beralih kepada pertanyaan berikutnya. Kembali pada pertanyaan dari saudara Alam di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa hukum menyingkap aurat saat nonton ceramah di HP? Apakah ini termasuk penghinaan? Syukron jazakumullahu khairan. Ya, bagi laki-laki tentu auratnya hanya antara pusar dan lutut. Jadi ya itu pun juga ada perselisihan pendapat, tapi insya Allah ini pendapat yang lebih kuat. Maka kalau dia ya mendengarkan kajian, ya mungkin karena lagi panas sehingga tidak menggunakan baju, ya, tapi dia ingin murajaah mendengarkan, maka tidak masalah, ya. Demikian juga wanita tidak harus dia untuk memakai jilbab, ya, memakai rok yang panjang, ya. Selama dia di rumahnya, ya ingin mendengarkan kajian di YouTube, ya buka dan di rumahnya ada mahramnya semua, ya terbuka rambutnya atau mungkin sebagian betisnya atau sebagian lengannya, maka ini tidak masalah, ya bukan termasuk penghinaan karena ini berbeda dengan seorang yang menghadiri kajian secara langsung, ya. Demikian juga ketika dia membaca Quran, tentu jika dia lebih sempurna lagi, ya karena ingin serius, ya, maka itu lebih baik, tapi tidak termasuk ya menghina ya atau meremehkan kajian kalau ya dia dalam kondisi yang terbuka sebagian auratnya, yang bagi wanita ya, wanita kan auratnya semua badannya, ya seluruh tubuhnya. Tapi kalau di depan mahramnya juga sama dengan laki-laki tadi, intinya ya tidak masalah. Ya. Tentu kalau dia berpakaian lebih pantas lagi itu lebih baik, ya. Tapi kalau dia sambil menonton kajian, ya, tidak memakai jilbab, memakai pakaian rumah yang biasa dia pakai, maka tidak masalah. Barakallahu. Syukron jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari saudara Alam di Sumatera Barat. Baik, kali ini kita beralih kepada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari saudara Dimas Setio. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Dulu orang tua diberi batu merah delima oleh kawan dan dipercayai batu tersebut ada sesuatu di dalamnya. Saya sudah mencoba untuk menasihati agar batu ini dikembalikan saja. Khawatirnya orang tua tergoda ke arah kesyirikan. Walaupun orang tua mengakui tidak pernah meminta apa-apa dan malah mendoakan si penghuni batu tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana menyikapi atas hal tersebut? Bagaimana agar orang tua mau membuangnya? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Ya, tentunya perbuatan-perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tidak bermanfaat sama sekali. Seandainya pun diyakini ada penghuninya dari kalangan jin, maka tidak ada yang bisa beri manfaat dan mudarat kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka kita ya jika ingin menjaga diri dari keburukan, maka dengan menjaga zikir pagi, zikir petang, zikir masuk rumah, dan semua zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mempercayai bahwasanya batu itu bisa menjadi sebab ya
kebaikan atau menghalangi keburukan, maka ini masuk dalam bab jimat yang tentunya tidak boleh ya kita percayai. Ya betul, harus dibuang, dimusnahkan, dan kita membaca surah Al-Baqarah di rumah agar jin dan setan yang mengganggu tidak masuk ke dalam rumah kita. Dan diingatkan terus ya tentang karena ini bisa membahayakan akidah kita, keyakinan kita. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka akan diwakilkan urusannya kepada sesuatu tersebut. Dan kita wajib menggantungkan hati kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak bergantung kepada selainnya, ya, kepada makhluk, apalagi kepada batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sama sekali. Dan jangan sampai nanti bisa pancing untuk sampai menyembah batu tersebut, ya ini bahaya sekali kan, bisa menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Maka ya pelajaran tauhid akidah ini terus harus disampaikan kepada orang tua ya agar perbuatan-perbuatan khurafat, takhayul seperti ini ya dijauhi dan ditinggalkan. Dan jangan ya bosan-bosan untuk terus menasihati orang tua, mengingatkan, dan ya kalau memang tidak menimbulkan mudarat yang besar, maka buang saja tanpa izinnya, tidak perlu izin. Semoga tidak terjadi apa-apa. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari saudara Dimas Setio. Baik, kali ini kita beralih kepada penanya berikutnya, Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya tentang doa yang terdapat pada Quran surat Nuh ayat 28 yang berbunyi seperti ini Ustaz. Rabbil firli wali walidaya wali man dakhala baitiya mu'minin walil mu'minin wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Apa makna yang terkandung dalam surat tersebut Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh ya. Yang semua doa-doa Nabi adalah doa-doa yang baik, yang bagus untuk kita baca juga ya. Kita berdoa untuk ampunan diri kita, untuk orang tua kita dan semua yang masuk ke dalam rumah kita dari orang-orang beriman ya, tamu-tamu kita, keluarga kita. Kita semua doakan ampunan, kebaikan untuk mereka semua. Adapun ya orang-orang zalim, orang-orang kafir ya, maka Nabi Nuh mendoakan ya keburukan karena Nabi Nuh sudah 950 tahun ya mengajak mereka dengan semua cara sehingga ya tiba saatnya untuk mereka diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita pun mendoakan orang-orang zalim yang saat ini yang menindas saudara kita di Palestina, boleh kita doakan kehancuran, binasaan kepada mereka semua. Ini sama dengan doa Nabi Nuh tadi, wala tazididz zalimina illa tabara. Yang tambahkan orang-orang zalim, ya, orang-orang Yahudi yang menindas, membuat saudara kita kelaparan, ya, dan membom mereka ya siang dan malam di Gaza. Kita doakan kehancuran, kebinasaan pada mereka semua dan semoga mereka dibalas dengan balasan yang setimpal. Adapun ya dari kita, orang tua kita, dan waliman dakhala baiti, dan yang semua yang masuk ke dalam rumah kita, orang beriman, semua tamu-tamu kita, semua keluarga kita, semoga semua diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Baik Ustadz, alhamdulillah pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dan sekaligus menjadi penutup pada live interaktif kali ini. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya. Semoga di lain kesempatan kita dapat kembali menyapa pemirsa Fatwa TV insyaallah. Baik, demikianlah pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Berakhir sudah perjumpaan kita pada live interaktif kali ini. Kami mohon maaf bagi Anda yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya, namun Anda dapat terus mengikuti live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan jangan lupa untuk menyaksikan dan mendengarkan live interaktif Fatwa TV pada sore hari ini pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama guru kita Dr. Anas Burhanuddin MA hafizahullah taala dengan tema fikih ibadah. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id, dan untuk mengupdate tanya jawab, kunjungi website kami di www.dewanfatwa.com.
Saya mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.